kasih. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Ya. Bagaimana kabar anak ibu semuanya? Baik. Oke. Baik ya. Kemudian bagaimana kehadiran anak ibu semuanya? Hadir semuanya. Oke, bagus. Hadir semuanya ya. Baiklah. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang materi bahaya rokok dan dampaknya. Kira-kira siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Silakan angkat tangannya. Ya, oke, silakan ada. Materi rokok minggu kemarin, Ya. saya bisa belajar bahwa merokok itu sangat berbahaya dan dampaknya sangat buruk bagi kesehatan. Oke, bagus. Ya, aplaus untuk teman kita. Nah, sebelum kita dimulai, apakah masih semangat? Semangat! Oke, nanti jika ibu menyampaikan kelas, anak ibu menjawab dengan yes, yes, yes. Bisa paham? Bisa. Kelas. Yes! Kelas. Yes! Oke, bagus. Nah, sebelum kegiatan hari ini, ibu mau memberikan stretching dulu kepada ibu semuanya. Harapkan semuanya berdiri. Ya. Bisa dimulai? Udah ambil posisi. 1, 2, 3. Oke, bagus. Baik, terima kasih. Apakah sudah semangat? Sudah, Bu. Apakah semangat? Sudah. Baik. Ya, sekarang cari posisi amannya. Ya, cari posisi amannya sekarang. Apakah posisi sekarang sedang aman? Tidak ada yang memegang satupun di tangannya dan juga di baik di pinggang atau apapun, pokoknya tangannya kosong. Ya, hari ini kita mau mempraktekkan yang namanya teknik stop. Ya, nanti dengan teknik stop ini anak ibu semuanya akan melakukan dengan serius. Ya, tidak ada kegiatan lain, tidak ada pikiran yang lain. Ibu minta semuanya memperhatikan. Ya, bisa? Pada tugas-tugas. Sudah nyaman posisinya sekarang? Sudah. Oke, sebelum dimulai, anak-anak ibu semuanya, ibu minta terlebih dahulu memejamkan matanya. Ya. Anda dapat mempraktikkan latihan ini sebagai jeda dalam mengerjakan tugas atau
untuk membantu Anda membangun fokus dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Mari kita praktekkan bersama-sama. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua telapak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk. Napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh. Mulai dari otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengumpres. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengarah pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Oke, bagus. Silakan rekan-rekannya kembali. Gimana perasaannya? Ayo, makan di tangan. Apa yang dirasakan? Yang merasa berbeda? Ayo silakan cuci tangannya. Yang serius melaksanakan, ya oke.
Tadi saya merasakan suasana yang rileks dan tenang dan bisa berpikir lebih jernih untuk keseharian kita, untuk melakukan aktivitas keseharian kita. Oke, bagus. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Terus untuk teman kita telah melaksanakan teknik stop ini, mudah-mudahan anak ibu semuanya rileks, lebih tenang dan lebih fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, boleh silakan perhatikan ke depan. Hari ini kita namanya adalah pembelajaran sosial emosional dengan tema mencegah bullying di lingkungan sekolah. Oleh ibu sendiri, Nora Susati SPDGF. Dan di sini kita terlebih dahulu membahas tentang tujuan umum dari mencegah bullying di lingkungan sekolah, yaitu peserta didik mampu mengendalikan diri sebagai pelaku bullying dan membentengi diri sebagai korban bullying. Ya, itulah nanti tujuan umum yang akan kita capai. Kemudian tujuan khususnya, yang pertama, peserta didik nanti mampu menelaah konsep dan jenis bullying. Peserta didik dapat mengklasifikasikan sebab dan dampak negatif bullying. Yang ketiga, peserta didik dapat mendiferensiasikan pihak yang terlibat dalam bullying. Yang keempat, peserta didik dapat mengendalikan diri untuk mencegah dan mengantisipasi bullying. Paham sampai sini? Oke. Sebelum kegiatan dimulai, anak-anak ibu semuanya, dari kegiatan kita hari ini, anak-anak ibu harapkan nanti mengikuti dengan serius. Ya, dimana dalam kegiatan ini nanti ibu bagi dalam bentuk kelompok. Ya, setelah ibu bagi dalam bentuk kelompok, anak-anak ibu semuanya nanti diskusi dalam kelompoknya. Setelah diskusi, lalu maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi, yaitu presentasi masing-masing kelompok. Dan nanti setelah presentasi, kelompok lain menanggapinya. Dan setelah itu, setelah kelompok ditampilkan, maka anak-anak ibu semuanya nanti kita akan ibu tayangkan sebuah video tentang bullying, dan ibu minta juga analisisnya. Dan selanjutnya anak-anak ibu semuanya nanti ibu harapkan berkunjung dari kelompok yang sebelumnya kepada kelompok lain untuk berbagi ilmu atau materi yang telah didiskusikan di dalam kelompoknya. Ya, setelah berkunjung tersebut, anak ibu semuanya nanti ibu harapkan membuat sebuah poster tentang mencegah bullying di lingkungan sekolah. Nah, setelah poster dibuat, lalu anak ibu semuanya ibu harapkan tampil ke depan untuk menyampaikan poster yang telah dibuat tadi. Ya, itu langkah kegiatannya. Di mana nanti setelah selesai itu, maka anak ibu harapkan nanti untuk untuk menyampaikan kesimpulannya dan juga apa kegiatan bermaknanya hari ini, baik dari pengetahuannya, sikapnya, kemudian tindakannya, dan yang terakhir itu penutup. Paham sampai di sana? Ada yang mau ditanyakan? Nah, mengenai topik kita hari ini yaitu mencegah bullying di lingkungan sekolah. Fenomena apa ya anak-anak ibu semuanya yang pernah dilihat kejadian di sekolah tentang bully? Dalam bentuk apa? Silakan ajukan tangannya. Ayo, silakan. Apa yang kamu lihat baik di sekolah ini, di kelas kamu atau di luar kelas? Seperti apa fenomena bully yang pernah kamu lihat sendiri dengan mata kamu sendiri? Langsung melihatnya pada saat itu. Silakan ajukan tangannya. Ayo, silakan berpendapat. Oke, silakan ada. Peristiwa saling mengejek, menghina, dan mencaci maki orang kalau korban bullying. Oke, bagus. Ada lagi? Masih ada? Boleh silakan. Tidak ada? Ya, silakan Zura. Fenomena membuli secara fisik, yaitu mendorong teman, menjambak, menampar, dan memukul teman. Oke, terus untuk teman kita yang kedua. Ya, hari ini itulah fenomenanya. Hari ini kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu anak-anak ibu semuanya ibu minta untuk bergabung dalam kelompok yang telah ibu bagi kemarin. Ya, sudah ada dapat kelompoknya. Hari ini silakan bergabung di dalam kelompoknya dan ibu posisikan kelompok
Berikut ini menyampaikan yang terjadi tentang bully. Dalam pergaulan di sekolah sering kita jumpai kasus siswa yang suka melakukan untuk mengejek, memukul, mengintimidasi, mengompas, memfitnah, dan sebagainya. Perilaku ini dikategorikan dalam perilaku bullying. Bullying sangat merugikan siswa yang menjadi korbannya karena korban bullying tidak akan merasa tidak nyaman, terancam, terganggu konsentrasi belajarnya sampai pada ketakutan yang berlebihan. Jadi, tindakan bully ini jika tidak kita lawan maka akan semakin merugikan banyak siswa yang menjadi korban bullying. Ya, sekarang ibu bagi per kelompok. Kelompok 1 nanti membahas tentang konsep dan jenis bullying. Kelompok 2 nanti membahas tentang sebab-sebab bullying. Kelompok 3 nanti membahas tentang pihak yang terlibat dalam bullying. Kelompok 4 membahas tentang nanti dampak bullying. Kelompok 5 tentang pencegahan bullying. Kelompok 6 tentang mengantisipasi bullying. Paham? Sudah tahu apa kerja kelompok masing-masing? Ya. Kalau sudah, silakan didiskusikan ya dengan materi yang telah diberikan. Silakan diskusi dalam kelompoknya masing-masing tentang materi yang akan dibahas. Nanti tunjuk siapa yang jadi moderatornya, siapa yang jadi penyajinya, kemudian yang berikan pertanyaan, ya, yang menutupinya. Silakan mulai didiskusikan tentang materi hari ini. Nanti setelah kelompok tampil, ibu minta untuk kelompok lain menanggapi dan juga bertanya. Ya, paham? Paham? Nah, silakan diperhatikan ke depan. Ini untuk kelompok 1 bahas tentang konsep bullying. Ya, kelompok 2 jenis-jenis bullying. Kelompok 1 konsep dan jenis. Kemudian kelompok 2 nanti membahas tentang sebab-sebab bullying. Ya, kelompok 3 apa tadi? Pihak. Ya, pihak yang terlibat ya, itu 3. Kemudian kelompok 4-nya dampak bullying. Kemudian kelompok 5-nya pencegahan bullying. Kelompok 6 mengantisipasi bullying. Paham? Oke, silakan didiskusikan dengan materi yang telah diberikan. Silakan diskusi. Boleh bersuara. Kita diskusi boleh bersuara. Akan diskusikan materinya. Pembahasan diskusinya adalah materi kelompoknya. Sudah selesai? Bisa tampil? Ya, setelah diskusikan silakan kelompok 1 tampil. Kelompok lain mendengarkan dan juga memberikan pendapatnya, memberikan sarannya, tanggapan dan pertanyaan. Nah, bisa paham? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil presentasi kami yang dibacakan oleh Bayu. Konsep bullying Keraskan suaranya. adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, setidak-tidak dilakukan baik dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Oke, lanjut. Yang lain perhatikan. Jenis bullying. 1. Fisik, memukul, menampar, mendorong, menggigit, menendang, mencubit, mencekar, pelecehan seksual, dan lain-lain. 2. Verbal, mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memanggil dengan julukan atau kecacatan fisik. 3. Ciber, melalui media elektronik. 4. Relasional atau sosial. Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, kami siap untuk menjawab. Oke, silakan bertanya. Kelompok 3, silakan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan relasional? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan
pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan rasional? Jawabannya yaitu sosial. Apakah kelompok 3 puas? Oke, lanjut. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok 1. Apa itu jenis bullying behavior? Saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu melalui media elektronik seperti aplikasi Facebook, Instagram, dan WA. Apakah kelompok 3 sudah paham? Apa ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ke kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Oke, silakan mulai. Baiklah, Yang lain dengarkan. Tidak ada diskusi lagi. baiklah, saya akan menyampaikan hasil presentasi dari kelompok 2, yaitu sebab munculnya perilaku bullying. Bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior, keinginan untuk balas dendam karena dahulu pernah mendapatkan perilaku yang sama. Perasaan ingin menunjukkan kekuasaan atau kekuatan superior. Kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Mendorong untuk mendapatkan kepuasan dengan menghina atau mengganggu robot dan subjek. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami siap untuk menjawab. Kelompok 4. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Penyebab bullying apa yang sering terjadi di lingkungan sekolah? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu adanya ketidakseimbangan antara pelaku dengan korban, bisa berupa kekebalan fisik, kepandaian, gender, hingga status sosial. Kelompok 4 puas. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Sebutkan 3 contoh bullying yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu bullying verbal, bullying seksual, bullying fisik. Apakah kelompok 4 sudah paham? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salahnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 3. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. presentasi kami. Pihak yang terlibat dalam bullying. Korban anak yang seringkali menjadi korban perundangan atau bullying biasanya mengarah pada kondisi anak yang berbeda, baik secara fisik maupun non fisik, yaitu anak yang cenderung sulit bersosialisasi yang sering disebut dengan culun, anak yang fisiknya berbeda dengan yang lain, terlalu kurus, terlalu gemuk, mempunyai ciri fisik yang menonjol, anak yang cenderung berada dengan yang lain, misalnya berada dari keluarga yang sangat kaya, sangat sukses, sangat miskin, sangat terpuruk. 2. Pelaku. Ciri-ciri pelaku. Perundungan atau bullying cenderung memiliki sikap imperatif, impulsif, aktif dalam bergerak, dan merengek, menangis berlebihan, menuntut perhatian, tidak patuh, menantang, merusak, ingin menguasai orang lain. Memiliki temperamen yang sulit dan masalah pada atensi atau konsentrasi, dan hanya peduli terhadap keinginan sendiri. Sulit melihat sudut pandang orang lain yang kurang empati. Adanya perasaan iri, benci, marah, dan biasanya menutupi rasa malu dan gelisah. Memiliki pemikiran bahwa permusuhan adalah sesuatu yang positif. Cenderung memiliki fisik yang lebih kuat, lebih dominan daripada teman sebayanya. 3. Saksi. Saksi adalah seseorang atau kelompok yang melihat atau menyaksikan kejadian kasus perundungan atau bullying. Baiklah, itu hasil
diskusi kami. Kalau ada tema yang bertanya, kami siap menjawab. Baiklah, saya dari kelompok 6 akan bertanya ke kelompok 3. Apa yang seharusnya dilakukan oleh saksi ketika melihat seorang yang dibully? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Jawabannya, kumpulkan barang bukti, cari bantuan, dampingi korban, alihkan perhatian pelaku, hadapi pelaku bullying. Apakah kelompok 6 puas? Apakah masih ada pertanyaan? Saya dari kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana perasaan korban ketika diejek atau dibully? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Jawabannya, kecemasan, stres, depresi, serta kehilangan kepercayaan dirinya. Apakah kelompok 6 puas? Apakah masih ada pertanyaan? Baiklah, hanya itu presentasi kami. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4, silakan. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dampak bullying bagi korban, pelaku, dan saksi yang akan dibacakan oleh Zidan. Korban bullying seringkali mengalami kesakitan fisik dan psikologis, kepercayaan diri atau self-esteem yang merosot, malu, trauma, merasa sendiri dan serba salah, takut sekolah, korban mengasingkan diri dari sekolah, menderita ketakutan sosial, timbul keinginan untuk bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa. Pelaku bullying seringkali mengalami pelaku perundungan atau bullying akan belajar bahwa tidak ada resiko apapun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan, agresi maupun mengancam anak lain. Ketika dewasa, pelaku memiliki potensi lebih besar untuk menjadi pelaku kriminal dan akan bermasalah dalam fungsi sosialnya. Saksi bullying seringkali mengalami perasaan tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologis yang berat. Merasa terancam dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya. Dapat mengalami penurunan prestasi di kelas karena perhatian masih terfokus pada bagaimana menghindari terjadinya terkait perundungan bullying daripada tugas akademik. Itulah hasil dari diskusi kami. Jika ada pertanyaan, kami siap untuk menjawab. Ya, dari kelompok 5 ini bertanya ke kelompok 4. Apa saja dampak bullying bagi korban? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Apa saja dampak bullying bagi korban? Kesakitan fisik dan psikologis, takut salah, trauma, malu, merasa sendiri, dan serba salah. Apakah kelompok 5 puas? Puas. Masih ada pertanyaan? Kenapa korban bullying bunuh diri? Karena terdapat gangguan depresi dan stres. Apakah kelompok 5 puas dengan jawaban ini? Itulah hasil diskusi kami. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan
presentasi kami yang akan dibacakan oleh Miftah dan Alif. Pencegahan bullying oleh anak. 1. Saling mendukung satu sama lain. 2. Ikut membantu teman yang menjadi korban. 3. Merangkul teman yang menjadi korban bullying. 4. Mengembangkan budaya relasi atau pertemanan yang positif. 5. Ikut serta membuat dan menegakkan aturan sekolah terkait pencegahan bullying. 6. Memahami dan menerima perbedaan. Baiklah, itulah hasil presentasi pada hari ini. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami siap menjawab. Saya dari kelompok 1 yang bertanya kepada kelompok 5. Bagaimana cara mencegah bullying? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya, saling mendukung satu sama lain, ikut membantu teman yang menjadi korban, merangkul teman yang menjadi korban bullying. Apakah kelompok 1 sudah paham? Paham. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kelompok 1. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 5. Mengapa kita harus mencegah terjadinya bullying? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena bullying membawa pengaruh buruk untuk kesehatan fisik dan kesehatan mental. Baiklah, itulah hasil presentasi kami pada hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang bertanya, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang mengantisipasi perilaku bullying yang akan dibacakan oleh anggota kelompok kami. Mengantisipasi perilaku bullying, kita dapat mengambil sikap sebagai berikut. 1. Jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. 2. Bersikap tenang saat ada yang ganggu, jangan biarkan emosi. 4. Lakukan perlawanan diri dengan berteriak, lari, atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. 5. Catatlah tempat orang-orang yang terlibat dan jenis gangguan yang mereka lakukan. Laporkan pada orang tua, guru, atau pihak berwajib. 3. Jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Itulah hasil diskusi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami siap menjawab. Kelompok 2. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 6. Mengapa kita perlu mengantisipasi bullying? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa kita perlu mengantisipasi bullying? Karena dampaknya sangat luas sekali, mulai dari prestasi akademis, kehidupan sosial, kesehatan mental dan fisik, hingga keselamatan nyawa. Apakah kelompok 2 sudah paham? Baik, apakah masih ada yang bertanya? Kelompok 2. Baik, saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 6. Apa keuntungan kita mengantisipasi bullying? Baik, saya dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa keuntungan kita mengantisipasi bullying? Dapat menghindari pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik dan mental dan hal buruk lainnya. Kalau kelompok 2 siapa? Baik, apakah masih ada yang bertanya? Jika tidak ada, itulah presentasi kami. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya sudah kami bagus depan ini, dan percaya diri dan juga pertanyaannya sudah mulai bagus dan ditanyakan analisanya. Ya, hapus dulu untuk kita semua. Selanjutnya, presentasi kelompok sudah selesai. Silakan perhatikan ke depan. Hari ini Ibu mau menayangkan sebuah video tentang stop bullying. Di mana dalam video ini nanti Ibu minta anak Ibu semuanya untuk menyampaikan analisisnya dari video yang telah kamu tonton. Ya,
Bisa paham? Oke, silakan perhatikan baik-baik. Tidak ada melakukan kegiatan lain. Ya, perhatikan ke depan. SMA 123. Soal penggunaan duit. Kenapa? Saya lewat. Dah, kamu silakan duduk. Oke anak-anak, itu doang yang Bapak ingin sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau kita bikin anak baru? Ini ada rencana nggak lu? Ya lu pada punya rencana. Bayu-bayunya ada di sini. Lu punya alat dia. Sebagai cara menembak dia dari jarak jauh. Lu serius mau pakai itu? Emang gak kesakitan dianya? Kasihan tau. Ya udah stres selalu kalau pakai ini. Pakai kertas aja. Udah prinsipnya. Jangan kalau kayak gitu mah kurang mainstream. Ini kita siram air aja gimana? Kalau ditanya jawab. Gampang banget sih. Udah beres seratu, cabut yuk. Itu dulu. Kalian mau istirahat? Belum aja Ini jajan lu ya. Kita kayaknya banyak nih dia nih. Ini apa? Udah biasa aja Pak. Iya. Udah. Udah gitu aja ya. Thank you ya. Dulu dong. Ya, enggak ngerti sih. Kamu juga lucu. Masih ya. Silakan istirahat.
bunuh diri. Dari rumah. Lama Pak. Kemarin tuh pagi gue lihat si Reong di kamar itu, dia mau bunuh diri, kayak kanker gila loh. Kasian banget. Makanya dia gara-gara dipukulin kita katanya capek. Saya capek Pak dibully terus. Sudah selesai. Siapa mau menyampaikan analisis dari video ini? Silakan silakan. Saya akan menyampaikan analisis dari video tersebut. Dari video tersebut tujuan kita sekolah yaitu untuk mendapat ilmu, bukan dibully atau membuli, supaya kita menjadi orang yang berguna. Jadi kita harus berteman walaupun beda agama, ras maupun beda suku. Ingat, balas dendam terbaik bukan membalas perbuatan jahat, tetapi dengan membuktikan bahwa dirimu bisa menjadi sukses dan lebih baik. Oke, bagus. Siapa lagi? Ya, silakan. Kita tidak boleh melakukan pembulian terhadap seseorang karena hal tersebut memiliki akibat yang tidak baik. Dapat merusak mental seseorang, dapat membuat orang menjadi kehilangan rasa percaya diri, dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Oleh sebab itu, kita tidak boleh melakukan perbuatan bullying. Oke, bagus. Masih ada? Tidak ada? Aplaus untuk teman kita. Ya. Tadi kamu sudah lihat video ini. Mudah-mudahan kamu bisa mengantisipasi perilaku bullying, baik itu sebagai pelaku dan kita sebagai korban membentengi diri. Yang mana kamu sudah melihat tayang video tadi kan, orang yang keseringan dibully, apa akibatnya? Dia bisa melakukan hal yang di luar dugaan manusia. Apa itu? Bisa bunuh diri. Makanya dari video ini kamu jadikan pelajaran, jangan pernah membuli seseorang. Apabila dia nanti nekat bunuh diri, yang dicari itu siapa? Kamu juga kan? Iya, Pak ya? Iya. Oke, bagus. Nah, selanjutnya hari ini
Anak-anak ibu semuanya, ibu minta nanti ibu suruh berhitung di dalam kelompoknya. Ya, nanti silakan sesuai nomor yang ibu panggil berkunjung ke kelompok lain. Bisa paham kan? Bisa? Bisa? Bisa. Oke. Silakan berhitung di kelompoknya masing-masing. Mulai kelompok 1. Ya. 4, 5. Oke, lanjut 2. 4, 5. Lanjut 3. 3, 4. Oke, lanjut 4. 4. Ya. Oke, lanjut kelompok 5. 1, 2, 5. Oke, lanjut kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bagus ya. Sekarang boleh dimulai. Nanti kamu pergi ke kelompok lain, misalnya kamu dari nomor 1 lalu menuju ke nomor 2, ke kelompok 2, maka kamu ibu harapkan menyampaikan materi tentang bullying yang telah kamu bahas di kelompok kamu tadi. Jelaskan kepada kelompok yang kamu tuju tersebut. Bisa paham? Oke. Nanti ibu panggil suruh berdiri sesuai dengan nomor yang ibu instruksikan. Ya, nomor itu nanti yang saling berkunjung kelompok lain. Paham? Oke. Bisa kita mulai? Silakan yang memiliki nomor 1 berdiri. Berpindah ke tempat lain. Silakan. Silakan dimulai, sampaikan materinya. Berdiri ya, menjelaskan ke temannya. Berdiri. Boleh nampak bedanya. Berdiri nak, berdiri. Oke, sudah? Oke, silakan duduk. Dan yang memiliki nomor 2 silakan pindah. Tunjuk ke kelompok lain. Ayo. Mulai, berdiri. Silakan mulai. Sudah siap? Silakan duduk kembali. Yang memiliki nomor 3 silakan berkunjung ke kelompok lain. Silakan. Silakan dimulai. Silakan dimulai dengan cepat. Oke, silakan kembali yang memiliki nomor 4. Dan selesai, silakan yang memiliki nomor 5 untuk ke kelompok lain. Dimulai. Berdiri ya, berdiri. Kami diadakan teman yang menjadi korban, maka semua korban dan laporkan. Karena kabarnya dengan kejadian, lalu dan menjadi kesalahan. Oke, bagus duduk. Yang memiliki nomor 6 silakan pindah. Nomor 6. Nomor 6. Ayo, silakan. Bawa aja kursinya.
Kelompoknya perhatikan temannya jelaskan. Oke, bagus. Ya, silakan duduk. Nah, berarti semuanya sudah berpindah, sudah menyampaikan materinya kepada teman kelompoknya. Sudah, aplaus dulu untuk kita semua. Ya, sudah bagus, sudah menyampaikan materi, sudah berbagi ilmu. Mudah-mudahan teman yang mendengar tadi bisa paham dengan apa yang disampaikan. Sekarang anak ibu semuanya minta untuk membuat poster. Ya, silakan buat poster tentang mencegah bullying di lingkungan sekolah. Dimulai dari sekarang. Nanti poster yang udah selesai, ibu minta untuk tampil ke depan. Ya, sampaikan apa poster yang sudah dibuat tersebut. Bisa paham? Oke, silakan laksanakan. Dibuat. Ya. Silakan dibuat. Oke, nanti silakan dirancang posternya. Nanti kamu duduk ke meja kamu, nanti melihat, akan buat sebagus mungkin, semakin bagus. Nanti temannya semakin paham dengan apa yang telah kamu buat. Nah, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah siap, ibu minta nanti beberapa orang tampil ke depan dengan poster yang telah dibuat. Siapa? Silakan ajukan tangannya. Ayo. Oke, silakan maju. Bawa posternya ya. Silakan lihat temannya tampil, yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ini menjelaskan poster yang saya buat. Ya, oke. Silakan. Poster yang saya buat adalah mengenai bully bisa terjadi di mana saja. Hal yang bisa menyebabkan bully sebagai berikut: mengambil barang teman, mengolok-olok seseorang, mengejek seseorang, meninggalkan seseorang, mengata-ngatakan seseorang, berbohong tentang seseorang, dan menyakiti seseorang. Kita dapat mencegah bully dengan stop bullying. Hidup tanpa bullying, kita akan aman tanpa bullying. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Selanjutnya. Oke, silakan. Garaskan suaranya ya, supaya terdengar teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan isi poster saya, yaitu bully terbagi 4 jenis. Yang pertama itu adalah bully secara verbal atau perkataan. Contohnya meledek, mencaci, mencela, sarkasme, mengejek, catcalling, dan mengancam. Yang kedua ada social bullying, yaitu mengabaikan, pura-pura baik, mempermalukan, mengucilkan, dan juga menyebarkan fitnah. Yang ketiga itu ada cyberbullying, yaitu bully secara elektronik melalui pesan atau pesan, gambar, tulisan, komentar atau komentar. Dan yang keempat itu adalah bully secara fisik, contohnya seperti memukul, meludahi, merusak barang, menjegal, pelecehan seksual atau menyentuh tubuh orang tanpa izin. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi? Oke, silakan. Lihatkan ke temannya ya. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan isi dari poster saya. Bully dapat berada di mana saja dan bahkan di sekolah kita atau di rumah kita atau di lingkungan sekitar kita. Bully dapat mengakibatkan luka serius, sakit hati, dan dendam. Kalau luka serius, bermacam ada bully yang terdapat dari bully fisik. Jika bully verbal akan mengakibatkan sakit hati dan dendam. Itu saja presentasi saya dan penjelasan saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada lagi? Masih ada? Oke, silakan. Keraskan suaranya ya supaya terdengar untuk teman lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil dari poster saya dengan judul Stop Bully yang berisi tentang bully atau perundungan dan dampak bully. Bully atau perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh satu orang ataupun sekelompok orang yang lebih kuat dengan tujuan untuk menyakiti. Dampak bully seperti perilaku menjadi agresif, gangguan emosi, terjadinya tekanan batin atau hati, sampai ada yang bunuh diri. Demikian hasil poster saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Ya, masih ada lagi? Oke, tidak ada. Semuanya hasil karyanya sudah bagus. Sudah ada di dalamnya nasihat bahwasanya kita untuk berhenti membuli. Ya, baik itu kita sebagai pelaku dan sebagai korban, kita harus membentengi diri, harus menjaga diri dengan baik. Kalau ada terjadi bully, berarti ketika kita di sekolah boleh kita menyampaikan kepada guru kita. Paham sampai di sana? Oke, semua hasil karya kamu sudah bagus. Nah, sekarang anak-anak ibu semuanya, nanti ibu minta ya seperti lihat ke sana kertas karton yang sudah disediakan. Lalu nanti menempel kertas stiker ini, silakan kamu buat ya di kertas ini bagaimana cara mencegah dan mengantisipasi perilaku bullying. Lalu tempel di kertas karton ini. Sudah paham? Bagi ya di sini kertas karton kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Paham? Oke, silakan lakukan nanti ya. Silakan dimulai tulis silakan. Jangan terbalik nanti. Periksa lemnya. Di mana lemnya? Kalau lemnya di belakang berarti tulisnya dari depan. Silakan dilaksanakan sekarang. Ya. Ayo silakan. Yang udah selesai boleh menempel. Oke, silakan tempelkan yang udah. Boleh satu orang, boleh 2 buah atau 3. Silakan. Ayo, yang udah selesai silakan ditempel. Ya. Jangan terlalu ke atas, ke bawah dikit. Silakan yang udah selesai, boleh silakan tempel lagi. Silakan ditempel.
kamu pegang sendiri. Ya. Kalau kita yang bisa cepet. Dengarkan semuanya berdiri. Akan mulai menempel. Kelompok 5 kenapa belum? 5 kenapa belum? Yang lain berdiri nak, dengan temannya juga. Kita yang berdiri. Kasih jarak, jangan terlalu rapat. Pokoknya susun dengan bagus, jangan dilurus-lurus naskah. Kasih seninya di sana, mana bagusnya. Kasih kelompok satu ini ya. Mungkin. Udah kasih jarak, susun seninya, jangan luruskan aja. Supaya kelihatannya bagus. Ya. Kelompok 2 mana nih? 4. Ya, 2 ada 4. Ini ada. Udah selesai kan? Semuanya udah nempel ke kertas karton. Nah, dari yang kamu tulis itu kamu sudah mengaitkan keterkaitan berbeda yang terjadi dengan laku pengendalian ini terhadap perilaku bullying dan juga mengantisipasi perilaku bullying. Ya, sudah selesai semuanya? Sudah belum? Kalau sudah silakan duduk kembali. Ya, kalau sudah siap silakan duduk kembali. Kalau sudah selesai silakan duduk kembali. Duduk dengan rapi, biar posisi kembali ke kelompoknya. Ya, sudah. Kalau sudah, selanjutnya Ibu hari ini mau membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya, seperti ini. Nanti kamu jawab sesuai instruksi di dalam ini. Ya. Kemudian nanti silakan kamu lakukan penilaian di sini. Kegiatan kita hari ini dan bagaimana perasaan kamu. Paham? Bisa paham? Oke, silakan dilaksanakan nanti. Ya, kerjakan di dalam kelompoknya. Silakan yang sudah dapat kertas, lanjutkan kerjaannya. Apa? Lanjut aja dari sana. Oke, silakan. Kerjakan. Jawab alam lampira satunya dan 3. Ya. Silakan cepat selesaikan. Ya. Oke. Sudah siap? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah siap, hari ini Ibu ingin menanyakan pada kamu bagaimana apa kesimpulan kita pada hari ini tentang layanan kita mencegah bullying di lingkungan sekolah. Silakan ajukan tangannya. Ayo. Ayo silakan. Yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini, ajukan tangannya. Dipersilakan. Oke, silakan. Keraskan suaranya ya. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari kegiatan kita ini. Dari kegiatan kita ini, saya dapat mengetahui apa saja diskusi dampak mungkin serta cara pencegahan ini. Yang dapat saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain yang pengen kesimpulannya? Oke, silakan. Dari pelajaran ini saya bisa belajar bahwa bullying itu sangatlah
perilaku yang tidak baik untuk dilakukan dan dapat menimbulkan korban menjadi trauma. Baiklah, itu sudah. Oke, terima kasih. Hapus untuk teman kita. Ya, setelah kesimpulan hari ini, dan selanjutnya bagaimana anak ibu semuanya, apa pengetahuan baru yang kamu dapatkan tentang layanan kita mencegah bullying di lingkungan sekolah? Silakan ajukan tangannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan pengetahuan baru yang saya dapatkan dari aktivitas ini, seperti penjelasan tentang pengertian bullying, jenis-jenis bullying, dampak bullying, orang yang terlibat dalam bullying, dan lainnya. Pengertian bullying seperti bullying merupakan perilaku yang tidak terpuji yang dapat membuat seseorang sakit hati, trauma, takut sekolah, merasakan kesakitan fisik dan psikologis. Maka dari itu, hindarilah perilaku tidak terpuji tersebut dan utamakan introspeksi diri. Oke, bagus. Selanjutnya, bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti layanan mencegah bullying di lingkungan sekolah? Ya, silakan. Perasaan saya sudah melihat tayangan video tersebut, merasa sedih dan terharu atas kegiatan bullying yang dilakukan dan perasaan seseorang jika diejek, dihina dan dicaci, dicemehkan oleh orang lain yang tidak menyukai dirinya. Dan janganlah engkau memandang remeh orang yang terlihat culun atau cupu. Oke, bagus. Masih ada lagi? Nah, selanjutnya, bagaimana tindakan kamu setelah mengetahui layanan mencegah bullying di lingkungan sekolah? Ya, silakan. Tindakan saya setelah mendapatkan materi tersebut ialah saya lebih mengerti dan paham apa itu bullying dan mencoba untuk menerapkannya di kehidupan sehari-hari sehingga mengajukan angka bullying. Oke, bagus. Ya, aplaus untuk kita semua. Ya, terima kasih hari ini kamu sudah aktif, sudah berpartisipasi, ya, sudah bahagia mengikuti kegiatan ini? Sudah. Oke, ya, bagus, merasa senang nggak? Oke, mudah-mudahan nanti kita ada materi selanjutnya, ya, untuk kegiatan hari ini. Nah, masih ada yang mau ditanyakan? Masih ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Nah, bagus untuk kamu semua. Dan kegiatan kita sudah berakhir. Ya, marilah kita mengucapkan bersyukur dengan alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Ya, kegiatan hari ini sudah selesai. Banyak maaf kalau ada salah dan janggalnya. Bu minta maaf dari Bu Akri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.